Saya prodi kepemimpinan Kristen. Baiklah, saya akan mewawancarai seorang pemimpin di gereja POSPI. Selanjutnya saya serahkan buat abang ini untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Advensari Prawinata Sinamo. Saya sebagai pemimpin dalam POSPI di GPPD Tarutong. Sekian Pak perkenalan saya, terima kasih. Pertanyaan saya kepada abang, sejak kapan abang memimpin di gereja ini? Ya, terima kasih. Awal mula saya menjabat ataupun memimpin di dalam gereja POSPI di GPPD Tarutong itu mulai pada tanggal 8 Maret 2020. Bagaimana sejarah pengangkatan abang menjadi pemimpin di gereja ini? Ya, pastinya dalam pengangkatan atau sebagai menjadi ketua dalam POSPI, ya itu karena dalam aturan gereja ya pastinya kita mempunyai pimpinan gereja yaitu bishop. Ya, jadi ketika kami memimpin dalam POSPI, maka kami dipilih oleh bishop di KPPD. Mengapa abang ingin menjadi pemimpin gereja ini? Ya, terima kasih. Ya, menjadi pemimpin dalam gereja itu karena banyak dukungan-dukungan daripada jemaat ataupun dari kawan-kawan yang seiman yang ingin membentuk suatu gereja ataupun POSPI, dan diangkatlah menjadi sebuah ketua dan terbentuklah POSPI di GPPD Tarutong. Sejauh ini bagaimana perkembangan POSPI ini menurut abang? Ya, menurut saya tentang perkembangan POSPI mulai dari tahun 2020 ketika adanya POSPI sampai saat ini berkembang ataupun berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan untuk kedepannya semoga makin besar POSPI di GPPD Tarutong dan semakin berkembang lah untuk kedepannya. Saya itu saja tentang masalah itu. Apakah jiwa kepemimpinan abang ini merupakan sifat bawaan lahir atau hasil latihan atau belajar? Iya, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan ataupun yang penjabatan kita, yaitu ya pastinya turun daripada kuasa Tuhan ataupun bawaan lahir. Dan kalau dikatakan dia tentang pembelajaran ataupun yang kita alami, ya pastinya ada. Tetapi kan jiwa kepemimpinan itu pasti adanya dari bawaan lahir. Tetapi untuk kita jalani itu pastinya tetap banyak yang kita cari untuk kita pelajari dalam bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya untuk bisa berjiwa pemimpin. Rasa untuk daripada itu ya dari bawaan lahir gitu. Menurut abang, bagaimana sih sifat seorang pemimpin yang baik? Ya, terima kasih. Sifat pemimpin yang baik, ya mungkin banyak pemimpin, tetapi kadang kan menjadi pemimpin yang dicap tidak baik itu karena tidak mendengarkan daripada keluhan-keluhan anggota ataupun keluhan-keluhan jemaatnya, ya itulah dicap tidak baik. Tetapi kalau kita berjalan dengan seiringnya apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan jemaat, ya pastinya kita tetap membaik. Jadi istilahnya dia supaya pemimpin yang baik itu kita mendengarkan keluhan, jangan membuat kehendak kita sendiri. Walaupun kita sebagai ketua, kita tidak bisa membuat kehendak kita sendiri, karena kita di sini dalam suatu organisasi ke gereja bukan pribadi-pribadi, tetapi layaknya umum. Itulah proses untuk seperti itu. Sejauh berjalannya gereja ini, kan bang, siapa yang menjadi tokoh penatua yang baik dalam kepemimpinan gereja ini? Ya, tokoh penatua yang baik, ya pastinya ada pembina yaitu Pak Jawari Mani. Tapi dari tokoh yang paling baik dalam pelayanan POSPI yaitu tetap kepada bishop, karena arahan daripada beliau, bishop GKPPD, arahan daripada beliau kepada POSPI ini begitu banyak, begitu bagus cara-cara yang mereka berikan kepada kita dalam POSPI. Apa alasan abang sehingga memilih tokoh ini? Apa teladan dari tokoh ini? Ya,
teladan. Mungkin masalah teladan itu kan tentang perjalanan kita. Tentang perjalanan kita ya pastinya kan ada yang istilah di bahasa kita idola. Tapi kan banyak karena jurusan kita dalam teologi ya banyak saya lihat bahwasanya pemimpin-pemimpin gereja itu ya memukau hati saya sehingga saya bertekad ataupun berniat untuk menjadi seperti mereka. Makanya saya pilih untuk menjadi ketua PUSPI terlebih dahulu. Menurut Abang, bagaimana sih seharusnya gaya kepemimpinan seorang pemimpin jemaat di gereja ini? Ya, menurut saya gaya. Kalau masalah gaya mungkin sensitif bagi orang-orang ya, sensitif bagi orang-orang yang kadang siri atau bagaimana. Ya, masalah gaya kurasa ya istilahnya tunjukkanlah pada dirimu sendiri. Jangan buat bagaimana yang dibuat orang kayak gitu kita buat, tetapi bawalah kayak mana selayaknya dirimu sendiri. Karena kalau kita memantau seseorang, kita buat seperti seseorang, itu bakalan kita gagal dalam memimpin. Kenapa kegagalan itu ada? Ya karena kita layaknya mencontek seseorang, tidak menunjukkan bagaimana keinginan kita ataupun bagaimana sifat diri kita. Jadi untuk itu tunjukkanlah diri kita masing-masing, karena setiap orang itu memiliki jiwa kepemimpinan sendiri. Itu udah adalah anugerah untuk memimpin walaupun itu di gereja, walaupun itu di kampus, walaupun itu di rumah, pasti ada jiwa kepemimpinan untuk seseorang itu. Jadi itulah untuk masalahnya itu. Jadi terima kasih atas wawancara saya kepada Abang. Terima kasih untuk waktunya, dan saya mendoakan bahwa PUSPI ini akan menjadi berkembangnya dan bertambahnya jemaat, dan jemaat di GKPPD ini selalu bersama. Terima kasih dan shalom.